Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nanti Bu Ayu akan berikan video pembelajarannya ya. Kalian harus simak baik-baik, kalian pelajari dan kalian pahami. Gini itu aja, gak usah lama-lama, langsung kita tonton aja videonya anak-anak. Selamat menonton. Uang di sekitar kita ada dua macam adik-adik, yaitu uang logam dan uang kertas. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang uang logam. Nah, kita akan ingat kembali nih pelajaran mengenai uang logam. Uang logam sendiri paling kecil nilainya adalah 100 rupiah. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah. Nah, di sini contoh gambar uang logamnya adik-adik. Ini uang berapa ya? Ya, ini adalah uang 100 rupiah. Nah, kalau ditulis seperti ini. Dan jika dibaca itu 100 rupiah. Uang logam berikutnya adalah ini adik-adik. Ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200 rupiah. Jika ditulis seperti ini dan jika dibaca 200 rupiah. Uang logam yang ketiga adalah 500 rupiah. Nah, ini ya, ditulisnya seperti ini dan dibaca 500 rupiah. Uang logam yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah. Jadi kalau ditulis seperti ini, Rp itu singkatan dari rupiah ya, 1.000,00. Jadi 0 yang di belakang koma ini hanya sebagai pelengkap. Dibacanya 1000 rupiah. Sekarang kita akan belajar nilai uang kertas adik-adik. Nah, untuk uang kertas sendiri berbeda dengan uang logam. Uang kertas saat ini yang paling kecil adalah 1000 rupiah. Dan yang paling besar adalah 100.000 rupiah. Kita lihat nih adik-adik ya, kita pelajari satu persatu. Uang yang pertama, uang kertas yang pertama adalah 1000 rupiah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Gambarnya seperti ini ya adik-adik ya. Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Pasti sudah ya adik-adik ya. Nah, jika ditulis bagaimana Kak? Nah, jika ditulis seperti ini, Rp 1.000,00. Dibacanya 1000 rupiah. Uang kertas yang kedua nilainya adalah 2000 rupiah. Nah, jika ditulis seperti ini adik-adik ya, 2000 itu 2.000, itu nolnya ada 3 adik-adik ya. Dibacanya 2000 rupiah. Lalu uang kertas yang ketiga adalah, ya, ini 5000 rupiah. Jika ditulis seperti ini adik-adik. Dan jika dibaca 5000 rupiah. Uang kertas yang keempat adalah ini. Ini nilainya 10.000 rupiah. Jadi ditulisnya ya 10.000 itu 10.000. Jika ditulis lengkap akan seperti ini. Dibacanya 10.000 rupiah. Uang kertas yang kelima adalah nilainya ini. Ya, ini ditulis 20.000 rupiah. Ya, 20.000 rupiah itu tulisannya seperti ini. Jika dibaca 20.000 rupiah. Berikutnya adalah uang ini adik-adik yang berwarna biru. Nilainya berapa ya? Bisa dilihat di sini adik-adik. Nilainya 50.000 rupiah. Jika ditulis seperti ini, seperti gambar di sini nih adik-adik ya. Kan ini ada angkanya. Tinggal kita beri Rp, lalu kita beri tanda titik di sini, koma 00. Nah, dibacanya 50.000 rupiah. Lalu uang yang nilainya terbesar pada uang kertas itu adalah ini adik-adik. Nah, ini adalah uang 100.000 rupiah.
Rp100.000 sendiri memiliki 0 sebanyak 5. Jadi jika ditulis seperti ini adik-adik, lalu dibacanya Rp100.000. Ini pecahan uang kertas yang paling besar nilainya. Membandingkan pecahan uang. Nah, di sini Kak Citra mempunyai dua pecahan uang. Yang pertama adalah uang kertas, yang kedua uang logam. Pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar nih membandingkan uang logam. Nah, di sini uang ini nilainya adalah Rp1.000 ya, uang kertas ini. Lalu uang logam ini nilainya Rp200. Nah, jika dibandingkan Rp1.000 itu nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 200. Ya, jika dibandingkan itu Rp1.000 itu nilainya lebih besar dari 200. Maka kesimpulannya Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Berikutnya Kak Citra punya gambar ini ya. Ada uang berapa ini ya? Ya, ini Rp1.000. Lalu ini Rp2.000. Jika dibandingkan Rp1.000 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Rp2.000? Ya, Rp1.000 itu nilainya lebih kecil. Maka bisa disimpulkan seperti ini adik-adik. Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Masih contoh nih adik-adik, ada dua pecahan uang lagi ya. Nah, di sini ada uang 5.000, lalu ada uang 1.000. 5.000 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 1.000? Ya, 5.000 itu nilainya lebih besar dari 1.000. Maka kesimpulannya Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan uang. Nah, Kak Citra punya 3 pecahan uang logam nih. Ada 200, ada Rp100, ada Rp500. Ingat kemarin ya, diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 200, 100, atau 500? Ya, yang paling kecil 100. Setelah itu 200. Setelah 200, 500. Itu kalau diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Nah, sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar. Yang paling besar nilainya adalah 500, lalu 200, dan yang paling kecil nilainya adalah 100. Sekarang masih ada ya mengurutkan pecahan uang lagi. Ada uang 1.000, 5.000, dan 2.000. Nah, adik-adik, jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil, mana nih yang paling kecil? 1.000, 5.000, atau 2.000? Ya, yang paling kecil pasti 1.000 dulu nilainya. Setelah 1.000, ya 2.000. Setelah 2.000, 5.000. Ini jika diurutkan yang paling kecil dari yang paling kecil. Sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar. Yang paling besar nilainya adalah uang 5.000 dulu. Setelah itu baru 2.000. Berikutnya 1.000. Masih contoh mengurutkan pecahan uang. Nah, Kak Cinta ada uang 5.000, Rp500, dan Rp1.000. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil, yang mana dulu adik-adik? Bagus, yang paling kecil adalah Rp500. Lalu berikutnya Rp1.000, dan yang paling besar Rp5.000. Jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil, Rp500, Rp1.000, lalu Rp5.000. Sekarang diurutkan dari nilai uang yang paling besar. Nah, yang paling besar berapa? Ya, 5.000. Setelah 5.000, berarti kalau diurutkan dari yang besar itu
lama-kelamaan ke yang kecil adik-adik. Jadi setelah 5.000 adalah 1.000 dan yang terakhir adalah 500 rupiah. Itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan Ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Adik-adik, pernahkah kalian membantu ibu kalian berbelanja di pasar? Apa saja nih yang ibu beli saat berbelanja di pasar? Di sini Siti membantu ibu berbelanja di pasar. Ibu Siti membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga yang harganya berbeda-beda. Perhatikan harga-harga dari belanjaan yang ibu beli. Satu ikat bayam harganya Rp1.000. Satu potong tempe harganya Rp2.000. Dan 1 kilogram mangga harganya Rp5.000. Nah, di sini kita akan pasangkan harga dengan nilai uangnya. Yang pertama, ada tempe yang harganya Rp2.000. Mana nih uang yang menunjukkan uang Rp2.000? Ya, yang bawah ini adalah uang Rp2.000. Satu ikat bayam harganya Rp1.000. Mana nih yang nilai uangnya adalah Rp1.000? Ya, yang ini adalah Rp1.000. Lalu harga 1 kilogram mangga adalah Rp5.000. Mana uang yang menunjukkan yang nilainya Rp5.000? Ya, ini adalah Rp5.000. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Nah, di sini ada kata-kata yang diacak adik-adik. Kita akan menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang benar. Yang pertama, di pasar membeli Siti wortel. Kira-kira kalau disusun menjadi kalimat yang benar, itu seperti apa ya adik-adik? Ya, kalimat yang benar adalah Siti membeli wortel di pasar. Yang kedua, belanja membantu Siti ibu. Kira-kira kalau disusun seperti apa adik-adik? Apakah ibu membantu Siti belanja? Tidak adik-adik, di sini Siti yang membantu. Siti membantu ibu belanja. Kalimat yang ketiga, membeli ibu buah di pasar mangga. Kira-kira kalau disusun seperti apa ya adik-adik? Ya, ibu membeli buah mangga di pasar. Kalimat yang keempat, garam Siti di toko membeli. Jika disusun menjadi kalimat yang benar, Siti membeli garam di toko. Yang kelima, di toko membeli beras ibu. Kira-kira kata pertamanya apa ya adik-adik? Ya, kata pertamanya adalah ibu. Ibu membeli beras di toko. Kalimat yang keenam, gula ibu di toko membeli. Ya, jika disusun menjadi ibu membeli gula di toko. Demikian tadi susunan kata-kata yang diacak menjadi kalimat yang benar. Apa saja ya penerapan sila kedua Pancasila di rumah kita? Masih ingatkah adik-adik bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang penerapannya apa ya sila kedua ini di rumah kita masing-masing? Nah, ini adalah contoh penerapan sila kedua yang disimbolkan dengan rantai. Yang pertama adalah saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Bertengkar rasa kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Tidak semena-mena nih terhadap anggota keluarga lain.
senantiasa menghargai hak-hak mereka. Kalian tidak boleh bertengkar dengan adik-adik kalian. Harus mau membantu adik kalian dan membantu orang tua kalian. Bersama-sama keluarga melakukan kegiatan yang tinggi nilai kemanusiaannya. Misalnya menolong kucing terluka, menjenguk tetangga yang sakit, itu pengamalan sila kedua. Bersama keluarga memberikan santunan pada fakir miskin, menyumbang baju layak pakai ke panti asuhan misalnya, memberi sedekah kepada pengemis, itu juga penerapan sila kedua di rumah. Nah, untuk tugas hari ini kalian langsung saja kerjakan latihan pembelajaran 3 pada halaman 17 dan latihan pembelajaran 4 pada halaman 20. Mungkin itu aja, jangan lupa nanti dikirimkan fotonya untuk absensi kelas ya. Mungkin itu aja yang boleh sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.